kasih. Apa kabar kita hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Amin. Hari ini kita masih ibadah di rumah, kita masih ibadah online. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, yang memberikan kesempatan untuk kita hari ini beribadah, menyembah, memuji Dia. Saya mau mengajak kita semua bawa hati kita untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh melihat bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu. Tuhan, saatnya kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan hidup dalam hati, hidup dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya pada saat hari ini. Kita memasuki minggu pertama untuk bulan Mei. Kita masih melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Tapi sekali lagi tidak akan mengurangi makna arti daripada ibadah tersebut. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema kita bersama Tuhan menjadi indah pada waktunya. Setiap saudara dan saya pasti kalau mengalami persoalan masalah dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, kita merindukan supaya akan menjadi indah pada waktunya. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi indah pada waktunya? Apakah secara langsung seperti orang membalik telapak tangan? Untuk menjadi indah pada waktunya membutuhkan perjuangan, kerja keras. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ada keluarga petani, anak Tuhan, memiliki sawah 1 hektar. Petani ini ingin sawahnya menghasilkan panen yang banyak. Dan dia ingat ada firman Tuhan, Tuhan membuat indah pada waktunya. Tapi sayang si petani, dia hanya tinggal di rumah. Dia tidak ke sawah untuk mengerjakan sawah itu semestinya. Dia hanya berpegang kepada ayat itu, dia percaya ayat itu, dia berdoa. Tapi ternyata setelah 100 hari dia ke sawah, sawah itu hanya tetap dengan rumput. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh beriman, kita boleh percaya kepada Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Tetapi kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita secara manusia. Kalau dia petani, dia harus mengerjakan sawahnya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan dia akan pasti Tuhan ikut bekerja di dalam pekerjaan yang dilakukan. Dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya, pada waktu dia panen. Saudara, kita melihat bagaimana jatuhnya kota Yeriko. Di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan
ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu, mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang pada para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus manjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam peristiwa ini, bangsa Israel setelah menyeberang sungai Yordan, dia akan masuk Kanaan, dan mereka harus mengalami satu kota yang besar namanya Yeriko, dan kotanya dikelilingi dengan tembok yang besar yang tinggi, yang menurut beritanya bahwa tembok itu bisa dilewati atau dilewati 2 mobil di atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak mungkin bangsa Israel akan bisa mengalahkan Yeriko, karena perlengkapan bangsa Israel pun terbatas. Maka Tuhan berfirman kepada mereka, mereka akan mengalahkannya. Tuhan akan menyerahkan kota ini beserta rajanya dan juga prajurit-prajuritnya. Tapi ada cara yang mereka harus lakukan. Pertama, ada 7 imam yang harus ada di depan, lalu ada prajurit, ada tabut Allah, lalu mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu selama 6 hari sekali sehari. Nah, mereka lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka kelilingi 1 hari sekali, hanya bunyi sangkakala itu yang berbunyi. Lalu sudah itu mereka kembali ke kemah mereka. Hari yang kedua seterusnya sampai dengan hari yang ke-6, mereka lakukan yang sama tanpa mereka berbicara satu dengan yang lain. Lalu pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi 7 kali tembok itu, dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Dan nanti pada putaran yang ke-7, apabila bunyi sangkakala itu panjang, maka rakyat seluruh yang ada mereka harus bersorak. Dan itulah yang terjadi pada saat sangkakala berbunyi panjang dan mereka bersorak, dan tembok Yeriko itu roboh dan mereka menyerbu. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan, seandainya bangsa Israel, Yosua beserta bangsanya tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan untuk apa yang harus dilakukan, pertanyaan, apakah bisa tembok Yeriko itu runtuh? Nah, itulah yang dikatakan indah pada waktunya, karena mereka mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab tugas mereka dan tidak mengurangi sedikit pun. Dan akhirnya Tuhan ikut campur tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan sebagai orang-orang percaya yang apabila menghadapi persoalan ingin supaya persoalan itu cepat, indah pada waktunya, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau kita harapkan Tuhan akan ikut campur tangan di dalam permasalahan kita dan akan indah pada waktunya, tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan Tuhan. Lalu kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16,
Kita melihat ada satu peristiwa di situ, bagaimana Paulus dan Silas mereka masukkan dalam penjara di Filipi. Di dalam ayat yang ke-23 sampai 26, setelah mereka berkali-kali didera, yaitu Paulus dan Silas didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggunya kaki mereka dalam palungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu bergoyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Bapak-Ibu sekalian, Paulus dan Silas diutus Tuhan ke daerah Makedonia, dan kota yang pertama itu adalah Filipi. Dan mereka mulai mengadakan penginjilan di sana. Dan di dalam bait Allah itu, pada selesai mereka bertemu mengadakan ibadah di bait Allah, mereka keluar untuk pergi penginjilan. Lalu ada seorang wanita, seorang hamba daripada pembesar-pembesar itu, dia mengikuti Paulus dan Silas dari belakang dan berteriak-teriak. Nah, akhirnya Paulus mengusir iblis yang ada dalam hamba tersebut. Dia adalah seorang hamba, seorang wanita yang peramal dan bisa menguntungkan bagi tuannya. Dan tuannya itu tidak senang, tidak mau menerima hal itu. Lalu Paulus dan Silas ditangkap, dibawa ke pasar, dipukuli, didera, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan masukkan dalam penjara ke tempat yang paling dalam, dirantai, diikat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira kalau secara manusia Paulus bisa ngomel dengan Tuhan, bisa ngomel, bisa berkata, Tuhan, Engkaulah yang mengutus aku di tempat ini, Engkau yang perintahkan di tempat ini, dan kami sudah melakukan penginjilan, kami sudah bisa melepaskan orang dari ikatan roh. Tapi kenapa kami harus ada dalam penjara ini? Tapi Paulus dan Silas tidak melakukan hal itu. Justru mereka mengingat bahwa ada firman Tuhan yang berkata, Allah bertakhta di atas pujian. Lalu mereka menaikkan pujian, mereka berdoa dan menaikkan pujian kepada Allah, dan semua penghuni penjara itu juga ikut mendengar. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga merontokkan pintu-pintu penjara itu, dan belenggu yang di kaki Paulus dan Silas terlepas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Paulus dan Silas tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tapi justru mereka berada di situ, dan kepala penjara tahu, oh ini sudah terbuka penjaranya. Lalu dia mau membunuh diri. Lalu Paulus katakan, jangan kamu mencelakakan dirimu, kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara ini mengambil Paulus dan Silas, bawa ke rumah, dibersihkan, diberi makan. Lalu kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku berbuat supaya aku diselamatkan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau serta isi rumahmu akan selamat. Nah, Bapak sekalian, betapa terjadi bersama Tuhan indah pada waktunya. Namun itu terjadi bukan hanya sekedar Paulus, Barnabas dan Silas berteriak-teriak tidak mau terima, tapi mereka melakukan firman Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan yang mengutus mereka, dan mereka melakukan firman Tuhan. Mereka berdoa dan memuji Tuhan.
maka mujizat terjadi. Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka dan mereka boleh bebas dari penjara itu. Nah, Bapak sekalian, kita sedang berada di situasi yang tidak enak saat ini. Kita masih berada dengan virus corona ini. Mungkin saudara dan saya mengharapkan supaya hal ini bisa segera berakhir dan bisa terjadi indah pada waktunya. Saudara, ini bisa terjadi. Apa yang Tuhan mau bisa buat dalam hidup kita. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai gereja? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kesungguhan dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu sudah kita tempatkan sebagai kehidupan di dalam hidup kita, melebihi daripada diri kita, melebihi daripada hidup itu sendiri? Tuhan yang utama. Dan apakah kita sudah sungguh banyak berdoa dengan Tuhan? Apakah kita sungguh ada persekutuan dengan baik dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah demi untuk kesehatan kita? Nah, kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang benar, yang sifatnya indah pada waktunya, kalau kita sendiri tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kalau saya memperhatikan apa yang menjadi dari beberapa 4 contoh ini, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu sungguh ada satu ketaatan dengan Tuhan, dan kita memberi kehidupan kita dengan Tuhan untuk melakukannya, dan nanti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Saudara yang kekasih, iman tidak ada diskon untuk kerja keras. Iman tidak ada diskon untuk apa yang menjadi kewajiban kita untuk Tuhan. Iman tidak ada diskon untuk apa yang menjadi yang perlu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup firman Tuhan ini. Puji Tuhan, pada saat saya rekaman ini tanggal 1 Mei, saya sudah diizinkan Tuhan menjadi 76 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, berumur yang cukup panjang, dan itu bukan terjadi hanya sekedar seperti membalik telapak tangan, tapi ada satu perjuangan kehidupan secara pribadi, baik itu dengan Tuhan, baik itu dengan diri kita saya sendiri, dan di dalam menjaga kesehatan. Saya juga berterima kasih kepada seluruh sidang Jumat yang sudah mendukung saya di dalam doa, mendukung dalam pelayanan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja sama di dalam memajukan gereja yang ada di tempat ini. Dan terima kasih juga khususnya untuk tim online yang juga bekerja sama untuk membentuk untuk melakukan satu siaran online untuk pada sidang Jumat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tahun ini saya mendapatkan satu hadiah secara khusus. Saudara, tadi pagi saya diizinkan untuk memakamkan anggota Jemaat yang sakit, yang meninggal oleh karena jantung dan diabetes. Nah, itu pada ulang tahun saya. Hari itu Tuhan, pagi itu Tuhan juga mengizinkan saya harus memakamkan. Saudara, firman Tuhan berkata, lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di rumah duka kita akan banyak belajar mengenai kehidupan ini. Saudara, hidup kita singkat. Alkitab berkata 70 sampai 80 tahun. Nah, mari kita mempergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita mungkin sudah terlalu nyaman dengan dunia ini, kenyamanan akan dunia. Tapi mari kita berubah untuk mencari tujuan akhir kita,
tanah air kita di surga, bukan di dunia. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam selama perjalanan bulan Mei ini. Walaupun kita masih di dalam ibadah online, tapi saya percaya Tuhan akan membantu kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Engkau tetap ada bersama kita. Tuhan adalah Immanuel, menyertai kita di dalam keadaan apapun juga kita. Percaya Dia dengan segenap hatimu, dan percaya kami firman-Nya, janji-janjinya, dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bangun persekutuan dengan Bapa, bangun persekutuan dengan Bapa lewat firman-Nya, karena Dia tidak pernah meninggalkan Bapa kita bersama kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah melewatkan perkataanmu yang sungguh luar biasa. Engkau meneguhkan hati kami yang lemah. Engkau kuatkan kami ketika di dalam kami menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kami rindu bersama Engkau menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dan sangat baik untuk kami. Biarlah kami menyadari sehingga kami membalas kebaikan Tuhan dengan hidup yang berkenan kepada-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita merespon atas setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar kita berkata bahwa firman itu memberkati kita, tapi kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita mau mentaati Tuhan dan firman-Nya. Pasti Tuhan akan membuat indah pada waktunya, karena kita adalah anak Bapa. Kita sudah ditebus dengan darah-Nya. Kita sudah diangkat dari tanah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih anugerah besar yang melimpah di dalam kehidupan kami umat-Mu. Di mana pun kami berada, dan di penuh hati kami harus beribadah di rumah, tapi Kau tidak meninggalkan kami. Jangan Kau melarikan dari persoalan, tapi hadapi persoalan itu bersama Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Yes, Tuhan dia nama saya santi di dalammu, hati kamulia santi di dalammu, hati malam santi di dalamnya. Kami memuji dan menyembah Engkau Bapa, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang membuat kita pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak masalah-masalah yang kami hadapi, tapi kami ingin mempercayakan kepada
kami selesai dan kami bisa beribadah kembali. Terpuji nama Bapa. Bapa memberkati untuk seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Diberkati juga tim online yang sudah melakukan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.